Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak? Berjumpa lagi dengan Ibu Novi pada video pembelajaran tematik kelas 5 ya. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tema 1 tentang organ gerak manusia dan hewan, subtema 2 yaitu tentang manusia dan lingkungannya pada pembelajaran ke-1. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang aktivitas manusia yang dipengaruhi oleh organ gerak. Kalian tahu tidak, aktivitas manusia apa saja sih yang dipengaruhi oleh organ gerak? Nah, untuk mengetahui aktivitas apa saja yang dipengaruhi oleh organ gerak, maka kalian simak video pembelajaran ini dengan baik ya. Teman-teman, coba kalian perhatikan ya. Di sini, Dayu mempunyai 2 gambar aktivitas manusia. Gambar apakah yang Dayu tunjukkan pada kalian? Ya, betul sekali. Di sini, Dayu mempunyai gambar. Yang pertama itu gambar anak yang bersepeda. Yang kedua, gambar orang yang sedang menaiki sepeda motor. Sekarang, menurut teman-teman, aktivitas pada gambar manakah yang menyehatkan? Ya, betul sekali. Aktivitas yang menyehatkan adalah aktivitas bersepeda. Mengapa? Karena dengan bersepeda, kita juga termasuk melakukan kegiatan olahraga loh. Nah, dengan mengayuh sepeda, otomatis kita sudah menggerakkan organ gerak yang ada pada tubuh kita. Kegiatan bersepeda selain menyehatkan juga sangat menyenangkan loh teman-teman. Hal ini seperti yang biasa dilakukan oleh Benny. Salah satu kegiatan yang disukai Benny saat hari libur adalah bersepeda menyusuri jalan pedesaan. Udara di pedesaan masih segar karena masih banyak pohon dan masih sedikit polusi. Kegiatan Benny ini tentunya dapat bermanfaat bagi kesehatan. Dengan bersepeda rutin, semua organ gerak yang ada di tubuh dapat bekerja sebagaimana mestinya. Berbeda jika kita duduk diam. Pada saat kita duduk diam dalam waktu yang lama, organ-organ gerak pada tubuh tidak bekerja sebagaimana mestinya. Nah, untuk mengetahui manfaat bersepeda yang lebih banyak lagi, kita simak teks berikut ini ya. Pada teks yang berjudul bersepeda, kita akan belajar menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Untuk menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf, maka kita harus membaca teks ini terlebih dahulu. Paragraf pertama. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh. Ide pokok dari paragraf yang pertama adalah bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Paragraf yang kedua. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja. Bahkan, banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun sebenarnya, bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Ide pokok dari paragraf yang kedua yaitu bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Paragraf yang ketiga. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selama bersepeda,
jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Efek positif terhadap jantung ini tentunya juga akan membawa efek-efek positif lainnya seperti melancarkan peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Ide pokok dari paragraf yang ketiga yaitu jika bersepeda secara rutin, maka kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Paragraf keempat. Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini akan membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap harinya. Ide pokok dari paragraf keempat yaitu salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Paragraf yang kelima. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan. Timbunan lemak-lemak dalam tubuh kita yang menyebabkan kegemukan akan terbakar dan lambat laun akan hilang. Tubuh kita pun akan kembali menjadi ideal. Ide pokok dari paragraf yang kelima yaitu bersepeda merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Paragraf ke-6. Oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit diabetes. Penyakit diabetes disebabkan karena tingginya kadar gula dalam darah. Kadar gula dalam darah bisa tinggi karena gula atau glukosa yang kita konsumsi setiap hari dalam tubuh kita berubah menjadi kalori dan tidak mampu kita ubah menjadi energi. Timbunan kalori tersebut akan memicu meningkatnya kadar gula dalam darah. Adapun penyakit diabetes sendiri bisa menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit lainnya seperti jantung, stroke, kulit, mata, ginjal, dan penyakit lainnya. Ide pokok dari paragraf yang ke-6 yaitu bersepeda dapat menurunkan resiko terkena penyakit diabetes. Sekarang paragraf yang terakhir, yaitu paragraf ke-7. Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa bersepeda merupakan kegiatan olahraga yang menyenangkan. Bersepeda memberikan hiburan tersendiri bagi kita. Pada waktu pagi dan sore hari untuk bersepeda sambil melihat-lihat indahnya pemandangan dan suasana sekitar cukup efektif untuk mengurangi stres. Ide pokok dari paragraf yang ke-7 yaitu manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Itulah ide pokok dari masing-masing paragraf pada teks bacaan tentang bersepeda. Setelah kita belajar menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf yang terdapat pada teks bacaan bersepeda, sekarang kita akan belajar mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Untuk mempermudah dalam mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf, kita bisa membuat beberapa pertanyaan tentang ide pokok tersebut dengan menggunakan rumus 5W plus 1H, yaitu W yang pertama adalah what, yang artinya apa, W yang kedua who, yang artinya siapa, W yang ketiga when, yang artinya kapan, W yang keempat itu why, yang artinya mengapa, W yang kelima where, yang artinya di mana, dan yang terakhir itu how, yang artinya bagaimana. Contoh, di sini ibu mempunyai sebuah ide pokok yang berbunyi bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Nah,
Ide pokok ini akan kita kembangkan menjadi sebuah paragraf. Caranya, di sini Ibu mempunyai 3 pertanyaan yang berkaitan dengan ide pokok tersebut. Pertanyaan yang pertama, mengapa kamu suka bersepeda? Jawabannya, bersepeda selain menyenangkan juga dapat menyehatkan tubuh. Pertanyaan yang kedua, kapan kamu bersepeda? Jawabannya, saya bersepeda pada waktu sore hari. Pertanyaan yang ketiga, di mana kamu bersepeda? Jawabannya, saya bersepeda di lingkungan sekitar rumah. Setelah kita membuat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan ide pokok tersebut, langkah selanjutnya kita tulis kembali ide pokok tersebut di awal kalimat. Untuk kalimat pengembangnya, kita tuliskan kembali jawaban dari pertanyaan yang telah kita buat secara berurutan. Seperti ini ya. Di sini kan tadi ide pokoknya itu bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Kemudian kalimat pengembangnya itu bersepeda selain menyenangkan juga dapat menyehatkan tubuh. Saya bersepeda pada waktu sore hari. Saya bersepeda di lingkungan sekitar rumah. Nah, ini adalah contoh ide pokok yang dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Demikian materi pada video pembelajaran kali ini ya anak-anak. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Selamat bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.